Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 9 Desember 2020. Tema saat teduh dan renungan yang kita akan pelajari hari ini dengan judul Ketika Sulit Memberi Maaf. Ketika Sulit Memberi Maaf. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-9 dikatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang firman Tuhan katakan, pada Allah kami ada kesayangan dan keampunan, dan Tuhan menjauhkan segala pelanggaran kami sejauh timur dari barat. Kami mau belajar daripada karakter ilahi yang Engkau miliki untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami tatkala kami berrelasi dengan orang lain dan kami begitu banyak disakiti, dirugikan, dihianati, bahkan difitnah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, ketika sulit memberi maaf. Menjadi seorang yang bisa memberi maaf tanpa batas bukan perkara yang mudah. Mengapa? Karena kita seringkali berpikir bahwa waktu kita memberi maaf lagi, mengampuni lagi untuk orang yang terus-menerus melakukan perkara-perkara buruk dalam kehidupan sahabat seperjalanan, kita menganggap bahwa nanti dia menjadi kebiasaan atau seakan-akan kita menyetujui akan kesalahannya. Atau kemudian menyangkal kenyataan bahwa kamu juga disakiti dan dirugikan. Memberi maaf seakan-akan adalah sebuah tindakan kebodohan tatkala kita tidak mengerti arti maaf yang sesungguhnya. Memberi maaf itu tidak sama juga bahwa bukan berarti kita tidak mendisiplin atau tidak menghukum secara benar. Seseorang yang sudah merampok rumah sahabat seperjalanan, Anda bisa memberi maaf, Anda bisa mengampuni dia, namun proses hukum tetap bisa berlangsung. Jadi memberi maaf itu bukan berarti membiarkan kesalahannya, lalu kemudian dia berbuat berulang kali kepada dirimu, atau kemudian juga kepada orang lain. Jadi memberi maaf itu ada 3 macam. Anda bisa memberi maaf, kemudian proses hukum itu berjalan. Ada yang memberi maaf tapi sudah diserahkan saja hukumannya itu kepada Allah. Sewaktu seseorang dihukum oleh proses hukum itu pun dari Allah. Namun sewaktu kita membiarkan dan menyerahkan kepada Tuhan secara penuh, itu pun Tuhan juga akan bertindak. Tidak ada pelanggaran sebuah kesalahan yang diperbuat tanpa akibat. Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti, dan Allah yang maha adil. Jadi sekalipun engkau diperlakukan tidak adil dengan sangat buruk oleh pihak-pihak lain, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tahu kapan bertindak dengan tepat. Sebab penghakim yang paling luar biasa buat orang yang berbuat salah kepadamu adalah Tuhan. Dan pembela yang paling luar biasa buat dirimu adalah Tuhan sendiri. Atau kemudian kita juga bisa memberi maaf, tapi juga kita disiplin dengan cara kita, cara yang benar. Misalkan kita menghentikan hubungan, kita tidak berhubungan, berkomunikasi. Itu tidak identik dengan membenci, tidak identik dengan membuang. Namun memutus saluran agar dia tidak terus-menerus merusak kehidupanmu. Engkau punya sebuah hak untuk menjaga kehidupanmu dari orang-orang yang kemudian merugikan dirimu. Bukankah Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, janganlah engkau berdiri di kumpulan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, dan jangan bersekongkol dengan para orang fasik. Firman Tuhan mengajarkan seperti demikian. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Firman Tuhan mengajarkan seperti demikian. Namun apa yang artinya, kenapa Anda begitu sulit memberi maaf? Memberi maaf atau mengampuni sesungguhnya kepentingannya bukan orang yang merugikan dirimu.
Kepentingan yang pertama, makna memberi maaf adalah engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Mengapa saya katakan bahwa engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri? Sewaktu engkau tidak memaafkan, sewaktu engkau tidak mengampuni, maka otomatis di dalam hatimu ada kebencian, maka otomatis di dalam hidupmu ada rasa sakit, maka otomatis di dalam kehidupanmu ada kepahitan. Sewaktu kepahitan kita buang, sewaktu rasa sakit kita buang, sewaktu kemudian rasa kebencian itu kita buang, engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri, bukan kepada orang yang pertama-tama yang melakukan tindakan yang merugikan dirimu di dalam berbagai bentuk. Engkau dirugikan, engkau ditipu, engkau difitnah, engkau kemudian mengalami kerugian-kerugian di dalam bentuk-bentuk yang ragam, yang tentu sahabat seperjalanan, kalau saya tanya, Anda bisa menyebutkan satu persatu apa yang engkau kehidupanmu dirugikan, dan engkau menjadi begitu sulit meminta maaf. Jadi makna memberi maaf adalah engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dengan cara bagaimana? Membersihkan sampah-sampah yang ada di pikiran dan hatimu, kebencian, rasa sakit, kepahitan itu dibuang. Tatkala engkau memberi maaf, tatkala engkau mengampuni kesalahan dari pihak yang merugikan dirimu, itu bisa diproses. Bisa diproses hukum, bisa diproses oleh Tuhan, atau engkau juga mengambil sikap membatasi diri. Lalu apa makna daripada memberi maaf yang berikut? Engkau juga sedang berbuat baik kepada sekitarmu. Engkau sedang berbuat baik kepada keluargamu. Engkau sedang berbuat baik kepada sahabatmu. Perbuatan baik apa? Yaitu engkau sedang memberikan teladan dan contoh bagaimana menghidupi dan menyikapi ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Maka engkau sedang mengajarkan tentang ketabahan, engkau sedang mengajarkan tentang kebersandaran kepada Allah, engkau sedang mengajarkan bagaimana di dalam hidup ini ada Allah yang akan menjadi pembelamu, dan ada Allah yang akan menjadi hakim buat orang-orang yang merugikan dirimu. Tuhan punya cara. Mengapa dikatakan bahwa memberi maaf itu adalah sebuah perbuatan yang baik, yang kau lakukan dan mengampuni adalah perbuatan yang luhur? Engkau yang ketiga, engkau sedang menghayati pengampunan Tuhan yang sempurna atas hidupmu. Di dalam Mazmur 103:12 dikatakan apa? Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Dalam Daniel 9 ayat 9 dikatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan ada keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Kalau berbicara, kita itu tidak bisa dimaafkan oleh Allah karena keberdosaan kita, karena kita mengkhianati Allah, karena kita menyakiti Allah, karena kita merugikan Allah, kalau itu hubungan seperti manusia. Namun Tuhan itu dikatakan sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran kita. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Allah memberikan maaf, Allah memberikan pengampunan, dan Allah memberikan penerimaan yang sempurna kepada diri kita yang sesungguhnya tidak layak dimaafkan, yang sesungguhnya tidak layak untuk diampuni, yang sesungguhnya juga tidak layak untuk diterima oleh Allah. Namun Allah melakukan semuanya itu. Jadi konsentrasi dan fokus yang engkau harus lakukan bukan kepada kesalahan yang dibuat oleh orang lain, namun engkau menghayati pengampunan di Tuhan, penerimaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan dirimu. Kalau dikatakan memang Pak Wendy, Pak Pendeta, kalau ngomong gampang, kalau sedang mengalami, itu bukan perkara yang mudah. Memang siapa yang mengatakan kalau mengalami itu lebih mudah? Bicara itu memang gampang, menasihati itu mudah. Saya menyampaikan renungan ini juga sangat mudah. Tapi kalau itu terjadi juga pada diri saya, itu bukan perkara yang gampang. Sama saya bergumulnya dengan sahabat seperjalanan. Sama saya juga bisa merasakan sakit seperti sahabat seperjalanan. Sama saya juga bisa tergoda untuk membenci seperti sahabat seperjalanan. Sama juga saya tergoda bisa mengalami kepahitan seperti sahabat seperjalanan. Namun sewaktu engkau mudah untuk memberi maaf dan engkau mengampuni, engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Engkau sedang berbuat baik kepada lingkungan dan keluargamu dengan memberikan keteladanan, dan engkau sedang menghayati pengampunan Tuhan yang sempurna sebagaimana di dalam Mazmur 103:12 dan Daniel pasal 9 ayat 9. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, rintangan, dan masalah dalam kehidupanmu, kehidupan sahabat seperjalanan, Tuhan yang akan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana, waktu, dan kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan, bahwa ketika kami menjadi mudah memberi maaf, kami sedang menghayati pengampunan Tuhan yang sempurna. Kami sedang berbuat baik kepada diri kami sendiri, dan kami juga sedang berbuat baik kepada sekitar kami dengan keteladanan. Bagaimana kami bisa mengampuni dan memberi maaf sebagaimana yang Tuhan sudah contohkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, sehat selalu. Tuhan melindungi, menyertai, mencukupkan segala kebutuhanmu. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.